masih berkaca-kaca sampai sekarang tuh, kayak masih ngasih impact yang luar biasa banget buat aku. Lirik lagu itu kayak besok tuh masih ada kalau sekarang itu bakal berlalu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo guys, welcome back to my channel. Hai, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja kan? Semoga kita selalu bahagia lah ya. Nah, hari ini aku karena bingung mau buat konten apa, jadi aku mutusin buat bikin sesi curhat. Sebenarnya bukan sih, kayak sekedar sharing aja ke kalian, cerita tentang aku awal gimana bisa kenal sama BTS, gimana bisa suka, dan juga kenapa bisa bertahan sampai sekarang. Itu bakal aku tumpah ruahkan semua di sini. Jadi buat kalian jangan bosen. Jangan lupa sebelum kita mulai untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan mungkin buat ARMY yang related banget, boleh kalian komen di bawah. Jadi kita langsung mulai ya. Oke, sebelum kita mulai ke topik BTS-nya, mungkin kalau kalian sudah ngikutin channel ini, kalian udah tahu aku pernah bahas tentang gimana caranya aku bisa suka K-pop awal-awal dulu tahun 2010-an. Jadi awalnya tuh aku memang suka K-pop, dan bener-bener yang terjun banget dan menentukan aku menjadi bagian dari fandom itu adalah dengan EXO di tahun 2013 pas mereka comeback Wolf. Di situ aku sama temanku berdua gitu mulai suka dan nyebar-nyebarin EXO ke yang lainnya gitu. Tapi di situ aku ngerasa aku ngefansnya itu kayak cuman sebatas apa ya, kayak suka sama visualnya, ya suka sama lagunya, performance, dan nggak pernah ngelihat yang lebih dalam gitu lah. Walaupun sebenarnya kayak suka banget gitu loh guys. Jadi kayak ngumpulin semua videonya segala macem, dan itu sampai yang berpuluh-puluh giga yang aku nggak tahu tuh yang masih ada kayaknya di laptop aku. Hingga suatu hari EXO ini membernya terus-terusan keluar, dan akhirnya 3 orang keluar, dan bener-bener itu kayak membuat hancur hati aku. Jadi kayak aku tuh mulai capek dengan keadaan itu. Nah abis itu aku mulai kayak yang cari grup-grup lain gitu, dan aku mulai suka kayak ngulik tentang Fix, terus Winner. Nah kalau BTS ini kebetulan aku memang tahu kalau mereka tuh debut di 2013 tuh aku tahu, dan aku tuh kayak belum tertarik gitu lah. Pernah ngeliat MV mereka juga tapi biasa aja gitu, lewat gitu aja. Nah sudahlah ya, habis Fix, habis Winner, kayak belum ketemu apa ya feel-nya gitu lah. Suatu hari aku tuh lagi ada acara field trip gitu ke Jakarta dan nginep di suatu hotel. Di situ wifi-nya kenceng banget, dan kebetulan saat itu ada acara Mama 2014. Nah saat red carpet itu BTS tampil kebetulan dengan lagu Boy in Love. Aku waktu itu nggak tahu lagunya, dan aku tuh ngomong sama temanku, yang temanku nanya itu siapa tuh yang tampil. Itu nggak tahu BTS, nunggu banget, nggak ngerti lah gue kayak gitu. Jadi bener-bener kayak gue tuh ngomongin mereka nunggu di zaman itu. Jadi kayak gue nih ngejilat ludah gue sendiri sebenarnya. Oke, next. Akhirnya ke acara intinya dari Mama itu, dan BTS di situ kan tampil bersama Block B. Jadi mereka kayak dance battle gitu. Di situ I found them bener-bener yang keren banget. Itu J-Hope dan Jimin yang aku waktu itu belum tahu namanya siapa. Ada J-Hope yang ngejatuhin badan, dan akhirnya Jimin buka baju itu kayak blow my mind banget. Terus mereka tampil lagu Danger yang saat itu juga aku nggak tahu judulnya apa, dan itu ada grup yang keren gini di sini gitu. Akhirnya mulai deh setelah dari situ mengulik-ngulik mereka lebih dalam, dan yang aku cari pertama kali itu adalah dance practice-nya mereka, dan itu benar-benar kayak keren banget. Kayak gue tuh belum pernah ngeliat sesinkron itu gitu grup ya. Akhirnya setelah nyari dance practice-nya, aku coba nyari yang lainnya kayak variety show, download MV-nya segala macem. Terus habis itu saat aku ngerasa mereka comeback I Need You tuh kayak lagu ini pasti bakal berhasil gitu. Aku tuh ngerasa banget kayak ada getaran-getaran sendiri di I Need You. Bener aja, ternyata mereka dapat first win sejak mereka debut. Terus aku mulai meninggalkan perlahan-lahan EXO yang lagi comeback juga dengan Call Me Baby. Setelah itu mulai aku kulik lebih dalam tentang BTS, dan baru ngedapetin kalau lagu-lagu lama mereka, lagu-lagu lawas mereka tuh bener-bener kayak worth it untuk didengar kuping kita gitu. Bagus banget gitu arti-artinya. Setelah aku lihat, ini lagu-lagu BTS nih nggak melulu cinta nih, dan ada kayak ngangkat isu sosial, kehidupan, tentang anak muda, anak sekolahan. Itu banyak banget yang mereka bahas di situ tentang isu-isu sekitaran mereka gitu loh. Jadi mungkin kayak relatable banget sama kehidupan pribadi kita. Nah sampai di pada titik aku ngerasa kepribadian mereka dan semua yang mereka lakuin itu kayak mood banget buat aku. Cuman dengan ngeliat mereka ketawa aja aku ikut ketawa. Terus dengan mereka yang selalu nyebutin nama ARMY duluan tuh kayak aku ngerasa oh setulus ini gitu, sayang ini mereka dengan fansnya. Dan juga interaksi antara mereka atau kehangatan di antara membernya itu yang nggak aku pernah dapetin dari grup yang aku suka sebelumnya. Jadi gitu awalnya aku suka BTS hingga akhirnya aku mendalami
Sampai suatu hari aku tuh ceritanya baru keterima kerja di suatu tempat gitu ya, yang sampai sekarang aku masih kerja di sana. Jadi kayak bener-bener dunia awal kerja itu kan berat, lebih berat dari apapun. Jadi kalau kalian yang masih sekolah dan bilang kehidupan kalian berat tuh sebenarnya masih panjang gitu loh guys. Itu yang aku rasakan saat itu, kayak bener-bener aku tuh jatuh banget. Suatu saat aku tuh kayak nangis sendirian di dalam kamar mandi, dan aku masih ingat banget momen itu. Tanpa ada yang tanya ke aku kok lama di kamar mandi. Terus saat aku keluar kamar mandi, nggak ada yang juga yang tanya kenapa mata aku merah atau mata aku bengkak gitu, nggak ada yang peduli kayak gitu. Aku di kamar mandi itu, kalian tahu nggak yang aku ingat itu apa coba? Lirik lagu BTS yang Tomorrow. Jadi aku masih berkaca-kaca sampai sekarang tuh, kayak masih ngasih impact yang luar biasa banget buat aku. Lirik lagu itu kayak besok tuh masih ada kalau sekarang itu bakal berlalu gitu. Itu masih aku ingat banget, rasa hati aku yang sakit, dan dapetin semangat lagi setelah nginget lirik lagu itu. Nginget loh guys, jadi bukan dengar. Terus aku sampai rumah, aku dengerin lagu itu, dan bener aja aku tambah nangis gitu. Nangisnya tuh bukan kayak makin jatuh gitu, enggak. Jadi kayak ayo, lo pasti bisa ngehadapin besok gitu, lo pasti bisa bangkit. Itu yang aku rasain dulu. Dan saat itu aku ya berhasil pelan-pelan merangkak gitu untuk keluar dari zona nggak nyaman aku, dan akhirnya aku bisa beradaptasi sampai sekarang aku bisa nyaman kerja di sana gitu loh guys. Terus juga ada saat-saat dimana aku ngerinduin teman-teman gitu loh. Kalian tahu kan kalau semakin dewasa semakin kalian ngerasa dunia pertemanan tuh mengerucut gitu. Nggak selamanya kita bisa dengan teman yang kita anggap dulu temen banget gitu, nggak selamanya kita bisa sama dia. Jadi udah punya kehidupan masing-masing, udah punya kerjaan masing-masing. Aku tuh bener-bener kayak kangen sama teman-teman, kangen pengen punya temen yang beneran bisa diajak ngobrol, diajak kemana-mana bareng gitu. Dan aku nggak bisa dapetin itu. Akhirnya aku dengerin lagu Spring Day Bomnal. Aku tuh nangis terseduh-seduh loh guys. Impactnya mereka tuh di hidup aku tuh luar biasa gitu, terutama lirik lagunya. Kalau aku lagi sakit atau aku lagi apa, aku cuma ngeliat video mereka tuh juga kayak seneng gitu loh guys. Ini kayak luar biasa banget sih suka sama BTS ini. Beda lah dari yang aku suka-suka sama grup-grup yang sebelumnya, itu beda banget guys. Jadi aku bisa bilang kayak from hero to zero, sama aja kayak yang aku alamin. Dari hati aku nol jadi kayak hero. Mereka tuh jadi termasuk hero di hidup aku, selain ya orang tua aku, selain orang-orang yang aku sayangin lainnya di hidup aku yang nyata kayak gitu. Nah, jadi yang bilang kalau aku tuh suka sama BTS atau kita yang suka sama BTS karena tampangnya doang atau karena mereka muka plastikan gitu tuh sebenarnya a big no banget gitu. Kalau yang belum tahu nggak bakal tahu sih, dan nggak bakal mau tahu juga alasan kita suka itu apa gitu. Sampai saat ini aku yang sudah sebesar ini gitu, usia aku yang udah 25 tahun mau ke jalan ke 26 tuh ya, banyak teman-teman tuh yang masih kayak, lu masih suka sih sama kayak gituan gitu, kenapa lo, kenapa gitu loh, kenapa suka sama sesuatu itu harus dibatasin sama umur. Mereka nggak tahu cerita di balik gimana aku bisa suka sama mereka, apa aja yang udah mereka lakuin untuk pengaruhin hidup aku. Makanya aku tuh masih kadang sedih aja gitu, yang sampai bilang K-pop ini udah kayak agama gitu. Maksudnya kayak kita tuh muja K-pop, padahal itu enggak gitu. Aku nggak pernah sama sekali muja BTS tuh, enggak guys. Jadi kayak mereka tuh inspirasi aku, sumber kesenangan untuk aku gitu. Tapi tetap kayak menjalankan kewajiban kita di dunia nyata gitu. Kewajiban kita sebagai, aku misalnya orang Islam, kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai karyawan kayak gitu. Jadi tanpa ngelupain dunia kita yang nyata. Jangan berlebihan dan jangan barbar, karena kita makin bakal di generalisasi dengan fans-fans yang kayak gitu. Yang membuat aku bertahan sampai sekarang tuh karyanya BTS sih. Mungkin karena mereka tuh nyiptain sendiri, mereka tahu musik mereka, tahu juga seleranya ARMY. Jadi musik-musik mereka yang organik dan masih bagus-bagus banget untuk didengar, yang bikin aku nggak bisa pindah dari mereka. Dan juga memang mereka tuh mood maker banget buat aku. Untuk saat-saat ini masih akan ngefans gitu. Nah, belum ada alasan untuk pergi sih dari mereka. Pengalaman yang paling berkesan selama jadi ARMY, pertama adalah aku beli album K-pop, dan itu BTS untuk pertama kalinya di hidup aku. Jadi kayak bener-bener gaji awal aku kerja itu aku tabung untuk beli album BTS. Dan pas tuh album yang pertama yang aku beli adalah Wings. Yang kedua adalah nonton konser Wings yang 2017 di Ice BSD Jakarta. Malah ini greatest moment menurut aku. Gak nyangka sih bisa nonton konser. Dari yang dulu pengen banget kayak nonton konser saat aku suka sama EXO gitu, pengen banget nonton konser EXO atau konser artis-artis lain, yang akhirnya bisa kesampaian pas aku suka sama BTS. Gak tahu kenapa kayak ada jalannya gitu. Mungkin pertama karena aku udah
kerja ya, jadi kayak punya penghasilan sendiri, nggak minta lagi sama orang tua, nggak terlalu susah nabung lagi. Bahkan yang cari penginapan untuk aku tuh orang tua aku gitu. Itu luar biasa banget, kayak minta izin sama mereka yang akhirnya mereka bisa luluh gitu. Belum lagi satu udara gitu sama BTS dan bisa ngeliat perform mereka yang keren-keren banget tuh. Kalian mungkin belum tahu, aku pernah buat postingannya juga, kalian bisa cek di situ. Walaupun jauh banget tapi tetap aja kayak kerasa hype-nya gitu bareng army-army yang lain, walaupun cuma jingkrak-jingkrak. Bahkan aku ngeliat ada yang di pojokan tuh cuma joget-joget doang tanpa kelihatan BTS-nya tuh bodo amat, yang penting kayak enjoy the moment aja. Kalau pesan untuk ARMY di seluruh Indonesia nggak sebanyak itu ya, mungkin yang nonton video ini aja, jadi tetap di track kita aja. Suka sama BTS tuh boleh banget, terserah kalian gimana cara sukanya. Cuman yang menurut aku suka itu masih suka yang sewajarnya, tanpa kalian melupakan real life kalian. Jangan berlebihan, jangan barbar. Kalau ada yang ngajak war atau ada apa di Twitter atau di IG, udah nggak usah diladenin, karena yang pernah RM bilang kan, haters going hate, dan haters bakal begitu terus. Mau kita jelasin BTS kayak apa juga mereka nggak bakal denger gitu. Jadi mulailah suka BTS tuh secara objektif, secara karyanya. Jangan kayak ngerasa Oppa is mine, jadi fans yang dewasa. Jadi BTS tuh hidup di kehidupan pribadi mereka, dan kita juga hidup di kehidupan pribadi kita gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya, kita suka mereka as an artist gitu. Oke, buat yang ARMY, please banget kalau kalian punya cerita saat kalian menjadi ARMY atau saat kalian suka sama BTS, boleh banget kalian tuangin di kolom komentar. Aku sangat menantikan cerita-cerita kalian karena aku butuh bacaan juga sih guys. Udah, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, subscribe, dan juga komen biar aku semangat terus bikin video ke depan-depannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, bye bye.